Iya. Nampan nih kabar tekok Joko sudah alumni. Kira-kira sampean ngerti nggak tentang itu? Nggak apa-apa omong, nggak apa-apa. Saya nggak akan mengadili. Saya justru kalau misalnya ini sebuah kesalahan, sebuah penyimpangan, ayo kita kembalikan lagi ke jalannya. Kalau misalnya ternyata sama sing bener ya saya nggak akan ngapa-ngapain gitu. Sampaikan aja. Mungkin kamu juga ada beban terkait dengan itu. Sampai ada satu permasalahan tersendiri yang berakibat atau berdampak pada hal yang tidak selayaknya semacam itu. Apa kira-kira? Nggak tahu terpikiran. Masa? Jujur apa enggak iki jawab? Soalnya gini, kalau sampean tidak terbuka dengan apa adanya, pandangan saya salah, ucapan saya salah, keputusan saya juga salah. Iya. Sampean merasa kalau ada pandangan negatif tentang Mbak Hanun apa? Saya masih sering keluaran malam. Sering keluyuran malam sampai sopo? Sama teman-teman. Teman-teman apa? Ya teman-teman rumah. Cuma muter-muter doang. Kalau nggak gitu ya kadang nginep di rumah teman. Muter-muterin laku mau sepeda ontel mau Naik sepeda motor. naik sepeda motor. Itu aja. Iya. Tasmu juga sih. Tetap nih Bu. Buku WA dia panik dia. Kalau saya sebutkan perihalnya tentang apa, sampai mau cerita enggak? Boleh. Tapi kudu jujur ya. Iya. Kalau saya sebut satu nama, sampean bisa bilang apa? Kalau saya sebut nama Ella, Maksudnya berapa? kalau saya sebut nama Ella itu menurut kamu Ella itu gimana? Menurut saya, pandangan saya, Elahnya gitu. Ya dia anaknya berprestasi, Terus? baik, terus habis itu juga kayak sifatnya. Kan saya belum mengenal Ella dalam juga kayak maksudnya kayak kan saya baru temenan kan akhir-akhir ini kan baru deket temenan itu. Saya belum mengenal kayak Ella lebih lanjut lagi. Jadi kayak saya masih bisa ngasih pandangan kayak gitu dulu. Pandangannya gimana? Pandangan tentang apa? Oh, kalau sifatnya gitu Bu, kayak kan anaknya juga prestasi, anaknya baik juga, pemikirannya juga udah matang dewasa. Tapi kalau perihal sifat baik buruknya saya belum tahu. Sama dekat sama Ella. Iya deket, Sudah berapa lama dekatnya? baru-baru ini Bu. Baru berapa lama? Ya kena dihitung seminggu, 2 minggu, 3 Iya, minggu. mau 2 minggu kan. Sa? Akhir itu Bu, akhir berapa ya? Pokoknya akhir itu Januari. Akhir Januari. Januari. Kedekatannya sampai yang seperti apa, Mbak? Ya kayak main bareng gitu pernah juga. Terus ngopi bareng juga pernah. Ngopi bareng. Iya. Ngopi bareng itu bareng siapa aja? Sama temen saya juga Bu. Siapa ya? Kayak
saya bawa teman, terus dia juga bawa teman. Gak pernah cuma berdua. Sebenarnya cuma berdua. Iya. Eh, bagaimana cara sampai memperlakukan Ella? Kalau saya udah nganggep Ella kayak adik saya sendiri. Cuman kan adik ya akeh. Iya. Papa tuh adikmu. 3. Betul lu ta? Jangan Bu, jangan nambah 1 lagi Bu. Cilik-cilik sampai mamamu gak koper istirahat gitu. Mbak, nganggap adik yang dianggap seperti adik sendiri tuh yang bagaimana? Ya kayak biasanya kan saya jujur ya Bu ya. Saya kan Sama lah nunggu kamu jujur dari tadi. Kak Popo terbuka aja. saya kan anaknya keras kepala juga, terus kebawa pergaulan juga, kata-kata saya juga kasar kalau di luar, saya ngakuin itu Bu. Tapi kalau saya sama adik saya mesti kayak saya jaga kata-kata gitu. Saya nggak mau kayak ngasih contoh buruk ataupun ngeliatin sisi jelek saya kan nggak mau Bu kayak ditiru. Cukup saya aja yang udah rusak kayak terbawa ke dalam Dunia hitam. pergaulan, iya, pergaulan yang nggak bener itu. Pengumuman rapatnya gorong ana lho, Ndang. Pengumuman rapatnya lho. Ndang, Ndang tak share nang wong tua kok. Terus habisku saya juga gak mau adik saya kayak niru saya gitu Bu. Apa sih yang salah sama kamu tuh? Sekasar apa? Duh, aku takut tenan deh kok sekasar apa kok. Ya, saya kayak belum bisa ngontrol emosi juga kan Bu. Bagaimana emosinya? Kalau saya udah kayak udah wis mangkel gitu untuk mangkel gitu. Sampai piye? Ya kayak kata kasar. Bisu nyebutin nama alat kelamin? Enggak kalau itu. Enggak, aku kan cuma takor. Buatan. Nyebutin nama hewan? Iya. Iya. Tapi setelah itu terus keingat terus istighfar. Apa hubungannya sama kedekatanmu dengan Ella? Saya itu awalnya deket itu cuma pengen temenan aja, ya cuma temenan aja, cuma terus habis itu saya kan juga tahu anaknya kan prestasi, siapa tahu saya bisa kayak kebawa. Kamu prestasi juga gitu? Gak, maksudnya kayak di prestasi bidang lain gitu. Emang kamu bisa kayak Ella nyanyi? Ya siapa tahu Bu, insya Allah. Ya, jangan siapa tahu hobinya apa, bakatnya apa. Terus tahu latihan nyanyi bareng Ella ta? Mboten. Lah, ya gak mungkin ketularan, kamu gak latihan nyanyi sama Ella kan? Apa lagi? Yakin cuma itu. Selama ini aktivitas Mbak Anun lebih sering kayak gimana kalau sama Ella? Makan bareng, Nggak pernah Bu, jarang banget buat keluar. nongkrong bareng. Nongkrongnya cuma sekali 2 kali aja. Biasanya nongkrongnya di mana sih anak muda? Di kafe. Kafe mana? Biasanya kadang di Baradaya. Baradaya mah tempatnya Bubus Pitane stand up comedy tuh. Di Baradaya biasanya Bu. Di Baradaya aja. Iya. Nek pasti nomor nang Baradaya. Enggak. Baradaya tuh enggak lumayan nentu, loh Bu. harganya. Lumayan harganya. Kamu bayar dewe-dewe apa mbak bayar ya Ella ya? Sendiri-sendiri Bu. Terus Ella kesana naik apa? Biasanya diantar ayah. Kalau enggak naik Grab. Di antaranya kalau nggak naik Grab. Kamu tahu nggak hari ini Ella kemana? Enggak Bu. Nggak tahu. Nggih, mboten saya itu. Kemarin? Kalau kemarin Kemarin hari apa ya? Sabtu. Waktu Sabtu. Sabtu. Sabtu lagi. Sing aku nekak nara anakku dina apa ya? Dina Jumat ya? Hari Jumat? Jumat itu. Hari Jumat nak? Saya Jumat sama teman saya Bu keluar. Kayaknya ngerti Ella lagi di mana. Ya, ngerti. Keluar saya.
Sudah itu aja. Sampean melihat ada yang aneh nggak kedekatan sampean dengan Ella? Nggak apa-apa. Pikir dulu. Ya ada beberapa orang yang kayak ngirai lebih dari teman gitu Bu. Tapi saya kan cuma temenan aja. Cuma Terus? deket ya udah sekedar deket aja. Itu. Terus? Terus habis itu ya saya bilang sih, aku mek koncoan tok ambek arek iku. Lapo yo aku bilang gitu sih. Bu. Kau pernah ada yang nyampein ke kamu ta tentang keanehan itu? Dengar-dengar dari temen. Ya tadi yang kamu klarifikasi aku mek koncan tok iku klarifikasi ke siapa? Sudah pernah ada yang ngungkapin ke kamu tanda kamu aneh gitu? Maksudnya mungkin, bagi pandangan orang umum itu tergolong aneh gitu. mungkin kan saya juga kan tomboy sih Bu. Saya juga tomboy. Lah ya Bu, terus habis itu kan kayak saya keluar itu kan emang bener-bener kayak pakaiannya itu kayak pakaian anak laki-laki gitu sih, nggak ada yang terbuka sekalipun. Jadi kayak mungkin orang-orang ngerasai kalau meskipun sama teman saya juga pernah dikira kok Bu. Saya sama teman rumah itu, soalnya kan teman rumah pada make up semua, pakai baju-baju cewek gitu. Pernah juga dikirain sama teman rumah, padahal saya cuma temenan aja. Itu Mungkin nggak orang mengira kamu berbeda, atau mungkin aneh, atau mungkin nggak lazim. Itu terfikirkan mereka karena satu perilaku yang mungkin nggak umum. Ini maksudnya. Saya temenan sama Bu Lujeng itu kan yang lumrah ya, dan kami deket karena kami satu bidang, kami satu ruangan, kami sering bertukar pikiran bareng. Kalau ngerjain sesuatu itu memang harus diskusi, terutama ngambil keputusan beberapa permasalahan kan saya deket. Tapi ketika saya duduk sama Bu Lujeng, kemudian kami dekatan pipi sama hidung, terus saya pegangin tangannya Bu Lujeng misalnya, atau Bu Lujeng menyandarkan kepalanya ke saya, terus tak lus-lus gitu, itu kan bagi orang yang meskipun saya hanya berteman sama Bu Lujeng, tapi bagi orang kan itu menimbulkan pemikiran yang berbeda, Mbak. oh gitu. Nah, ketika sampean mengatakan saya cuma temenan tok, orang secara umum itu sudah punya ukuran sing jenenge temenan tok iku, sikap tubuhnya bagaimana, cara bicaranya bagaimana, itu kita punya ukuran normal. Nah, kalau sampai ada orang yang berpikir sampean berbeda, kan berarti ada ukuran normal yang terlampaui di situ. Nah, jangan-jangan orang yang mengira sampean seperti ini itu karena pernah melihat itu. Mungkin enggak? Saya dari segi perilaku sama bicara juga sama kayak teman-teman. Cara memperlakukan dia Sama kayak Sama. teman-teman. Iya, kedekatannya sama. kayak teman rumah juga. Mungkin ukuran kewajaran sampean dengan ukuran kewajaran teman yang lain itu berbeda. Yang mungkin menurut sampean itu wajar, tetapi menurut teman sampean nggak wajar. Lah, ukuran kewajaran sampean itu bagaimana? Misal nih, kalau saya duduk sama Bu Lujeng ya, nah aku ambek arek sing sak SMP, ketika aku ngelus-ngelus rambut misalnya, orang kan melihat, oh ya ibu sama anak. Tapi kalau aku sampai ngelus-ngelus rambutnya Bu Lujeng bersandar ke saya, sama gila nggak nyawang? Gila. Nah, yang seperti itu berarti kan standar masih normal nih. Iya. Kalau misalnya saya sama Bu Lujeng, terus batukku tak tukno Bu Lujeng, batuknya madep aku madep Bu Lujeng, terus kita ketemu hidung sama hidung gitu, aneh nggak? Nah, berarti kan standar normalmu masih sama, Mbak. Nah, pernahkah sampean ada aksi yang semacam itu?
aja. Terus Udah. menurut sampean, saya misalnya sama Bulujeng, saya nyandar ke Bulujeng atau Bulujeng yang nyandar ke saya, terus saya membelai kepalanya Bulujeng, aneh nggak sama lihat? Bayangin aja, Iya. geli kan? Ya, berarti standarmu kan masih normal. Lah kalau dikaitkan dengan yang sama lakukan itu, yang sama sebut tadi loh, aku kan nggak tahu. Yang nyandarnya bagaimana kan saya juga nggak tahu nih. Iya. Nyandar yang punggung ketemu punggung, apa kepalanya di sini, apa nyandar yang bagaimana, saya kan nggak tahu gambarannya. Nah itu menurut sampean nyandar yang bagaimana? Kalau saya kan udah biasa, soalnya teman-teman juga kan kadang kayak gitu. Kayak kepalanya disenderin gitu, terus sama saya emang gelun aku kok sih ya, terus habis itu nggak lama, cuma beberapa menit terus balik lagi duduk seperti awal semua. Nyender dengan ekspresi kelelahan dengan nyender dengan ekspresi kenyamanan karena kedekatan itu beda loh Mbak. Beda loh. Nyender bagaimana seorang perempuan yang merasa sedang dilindungi oleh orang lain, terutama laki-laki, itu beda. Atau nyendernya seorang perempuan yang nyender pada perempuan lain dan perempuan lain ini berperan sebagai seorang laki-laki juga berbeda. Nah ini nyender yang mana nih? Ya tinggal ekspresinya aja saat itu. Yang kamu rasakan apa, yang dirasakan dia apa. Mbak Anun, dari tatapan mata itu saya sudah tahu sampai antara jawaban nyata mengingat dengan jawaban mereka-reka atau ngarang itu saya sudah tahu. Tapi saya pengen sampean ngomong secara jujur. Saya nggak mau mengungkapkan bukti apapun, saya pengen sampean menyampaikan secara jujur. Kamu sedekat apa dengan Ella? Karena maaf, saya nggak pengen ada kelainan secara mental atau jiwa di sini. Itu. Ya, saya ingin memastikan lagi kedekatan sama-sama Mbak Ella seperti apa. Ya saya bilang ya Bu, saya cuma sebatas teman. Kalau saya itu, saya juga menganggapnya Ella juga seperti adik saya juga. Terus saya emang saya kayak perlakuin Ella ya udah sama kayak teman saya seperti lainnya juga. Cuman kalau dia mau nyender ya udah nyendero, tapi ojo suwi-suwi aku ya pegel gitu loh Bu. Siapa teman kamu selain Ella yang pernah nyender? Lupi, Sipa, Lupi iku sapa? itu teman rumah Bu. Sipa iku yo kanca omah. Iya. Yo gak kenal kabeh aku. Meskipun kayak di sini di sekolah itu kadang Vera, Feby juga, Zara, Naira. Aku ki mek ngeri nek sampai kamu ada kedekatan sama perempuan. Saya serius loh Mbak Anu. Sampean boleh tidak mengkhawatirkan diri, sampean boleh. Tapi penilaian seperti ini sudah meluas Mbak. Nek sampean gak ada beban apa-apa, nek Ella, nek sampai rame, dia bisa resign dari OSIS. Ya saya akan lihat Ella nanti akan keluar dari OSIS apa enggak. Nek sampai Ella keluar dari OSIS berarti dia embelane awakmu. Nek sampai dia embelane awakmu berarti ada hubungan istimewa yang tidak biasa antara sampean dengan Ella. Gitu. Kamu tahu nggak permasalahan apa yang dialami sama Ella sekarang? Bagaimana caranya kamu menunjukkan kedekatan nggak seperti itu? Beratnya di Ella. Gitu. Dan saya akan lihat Ella bebas memutuskan. Mau tetap bersama kami di OSIS atau mau meninggalkan OSIS, bebas. Dia mau memutuskan apa saja silakan. Tapi ketika dia memutuskan untuk resign dari OSIS, maka fix kesimpulan saya adalah kamu ada hubungan istimewa dengan Ella. Soalnya Ella lu membelani cintanya. Siapa yang dia cintai? Kau.
bukti-bukti yang masuk ke saya itu banyak banget. Tapi aku mau ngejudge. Nek sampean penuh kesadaran mau mengakui, monggo. Mau dibantu, saya bantu. Tapi lek sampean memang mau menyembunyikan itu biar menjadi urusanmu, atau mungkin Bu Puspita gak usah ngurusi lah, urusanku kok lampu sing melu-melu, ya gak apa-apa. Itu hakmu. Itu misalnya saya mau sama perempuan kayak mau sama laki-laki, terserah saya, itu hakmu. Tapi ingat, ada masa depan yang harus kamu raih nanti. Itu. Karena Ella setelah saya panggil terkait dengan kedekatannya sama kamu, dia jadi pemurung. Dia jadi gak fokus. Dia jadi susah diajak diskusi. Biasanya nangone grup posisi udah responsif. Ini tidak. Berarti kan kamu berdua ada hubungan istimewa di situ. Kalau tidak, dia tidak akan terganggu secara mental. Dia akan baik-baik saja. Dia akan komunikasi seperti biasa. Dia tidak akan jadi pemurung. Dia tidak akan merenung. Dan saya akan biarkan itu. Kalau memang dia akan jadi pemurung, merenung, silakan. Tapi kalau datang ke saya, minta diarahkan untuk kembali seperti biasa, ya saya iyakan. Tapi kalau tidak, enggak. Di posisi ini yang kuat kamu. Sampean sing tata. Ella enggak. Gitu. Saya yakin banget kok kamu tahu kenapa Ella deket sama kamu. Saya yakin banget kamu tahu banget bagaimana kehidupan Ella di rumah dengan mamanya. Dengan mamanya dia pasti cerita banyak hal. Mustahil nggak tahu karena kamu udah deket banget. Tapi Ellanya, Gimana? kalau menurut saya ya, Ella itu orang banget tuh cerita. Gak pernah, bahkan hampir gak pernah cerita ke saya Bisa jadi. tentang kehidupannya juga. Jadi saya nggak tahu kehidupannya Ella itu kayak apa. Meskipun di rumah, di sekolah saya kurang tahu. Mungkin cerita cuma kayak aku kemarin ini gini habis keluar gini, cuma gitu doang. Kalau permasalahan dalam itu saya nggak tahu. Tapi dia udah nyaman banget untuk kamu proteksi loh, Dok. Kamu tuh udah kayak tempat yang bisa ngayomi dia gitu. Dan di mata masyarakat secara umum yang seperti ini masih dinilai salah. Maaf, di Indonesia tidak ada pengakuan suka sesama kemudian diizinkan untuk menjadi satu. Kalau nggak keluar negeri nggak bisa. Dan saya yakin kamu nggak tahu juga sih. Harapannya sih kamu nggak mengarah ke sana. Yus, silakan diterjemahkan sendiri. Apakah kedekatanmu itu wajar atau tidak? Kalau misalnya sampean punya batinnya, ternyata Bu Puspita gampang dibujuki ngono tok kenek. Aku muni ngono lho wong gak nek ternyata aku cedek. Itu pilihan kamu, saya nggak akan maksa. Gitu. Yang harus kamu pahami betul adalah setiap pilihan ada konsekuensinya. Kalaupun berawal dari iseng, percayalah akan berantakan ujungnya. Saiki, secara mental, Ella itu kena. Dia sudah gak komunikatif lagi. Aku ingin lo ngomong no inti silakan ke sekolah hari Jumat. Biasa nih, maaf Bu, saya tidak bisa karena saya sedang di sini. Ada begitu? Ih kalau setelah saya panggil itu Hilang kabar. nggak ada kabarnya. Padahal dia tuh orang yang diantara OSIS cewek-cewek itu yang paling dekat sama Bu Puspita ya Ella. Makanya saya bisa tahu perubahannya dia. Gitu. Kalau sampean melihat Ella itu anak yang butuh ditolong ya, tapi cara menolongnya juga harus sesuai. Gitu. Ella itu mobile kemana-mana itu susah karena selalu tergantung orang tua diantar atau enggak. Sampai ketemu sama kamu orang tua mau nganterkan berarti izinnya sudah luar biasa itu. Gitu. Piye sampean terusan. Nek Ella menggantungkan hati dan pikirannya kamu, sampean ya apa terusan? Gak serem dah. Seremnya bukan apa-apa, ke kamu sendiri. Nah,
Iya, saya nggak pengen bebani kamu. Ya, Ella itu bukan tanggung jawabmu. Ella itu tanggung jawab orang tuanya. Jadi kamu tidak ada kewajiban untuk membahagiakan dia. Kamu tidak ada kewajiban untuk membuat dia selalu tertawa. Kalau memang dia harus merasakan sakit hati, biarkan. Kalau sakit hati itu membuat dia jauh lebih dewasa, membuat dia jadi bisa mengambil keputusan dengan baik, membuat dia bisa menjadi anak perempuan yang kuat, kenapa tidak? Gitu. Jangan diprotek. Kalaupun kamu pengen supaya dia nggak berat-berat banget yang dia rasakan, temani saja, tapi tidak perlu memberikan apa ngono jenenge physical touch. Ya, karena ketika physical touch itu dibarengi dengan ekspresi yang seistimewa itu dan caption yang ngeri begitu, andai Mbak Hanum laki-laki, andai Mbak Hanum cowok, masuk sampean lek sono caption ngono sampean wis gak ngrai to apa-apa, Mbak? Masuk sampean gak melogika. Ada harapan apa di situ sampai ditulis begitu? Boleh sampean menyembunyikan ke saya sekarang bahwa kedekatan kamu ke pacaran sesama cewek itu boleh. Cuman terlalu beresiko nanti ke depannya. Gitu. Saya gak akan intervensi kamu. Saya gak akan mempengaruhi kamu. Itu hakmu. Tapi maaf, kalau Ella yang di posisi itu, Ella tidak bisa di OSIS. Gitu. Dan saya akan melihat Ella memilih yang mana. Kalau ternyata keputusan Ella itu nanti, saya mengundurkan diri dari OSIS, jelas berarti semakin memperjelas saya bahwa kamu punya hubungan khusus. Tapi kalau Ella melani OSIS, ya berarti memang normal kamu dan Ella gak ada apa-apa. Gitu. Saya gak mempengaruhi kamu, saya gak mengintimidasi kamu, saya mencoba memahamkan kamu. Saya pun berusaha memahami kamu. Saya memahamkan bahwa yang seperti ini tidak lazim. Saya memahami bahwa kamu bisa mengambil keputusan untuk hidupmu sendiri. Kalau kamu tadi bilang dua adik itu tak? Nah, kalau kamu bilang tadi pengen nyontohin adik-adik yang bagus-bagus, bahkan ngomong kotor aja kalau bisa jangan. Kalau ini terjadi, bu bener bu enggak, tapi contoh yang ada dan bisa dilihat banyak orang seperti ini. Sama kan harus menaik contoh, Mbak. Bu kamu sadari atau tidak? Sama akan kasih contoh apa nanti? Gitu. Ya. Sekali lagi itu hakmu, keputusanmu. Saya tidak akan mengintervensi, saya tidak akan pengaruhi, saya juga tidak mengintimidasi kamu untuk melakukan apa enggak. Wis sampean putuskan sendiri karena hidup sama itu di tangan sama sendiri. Nggak masalah. Tapi maaf, ini akan ngefek sama Ella. Karena Ella saat ini membawa nama, membawa label sekolahannya. Ya kan kamu tahu sendiri Alana yang punya prestasi nyanyi, dia ngedance, dia fotogenik kan itu. Kan iman itu. Dan Ella memang sedang butuh dibantu. Kami di sini juga menyiapkan pundak kami untuk Ella. Tapi nek Ella sendenang aku gak ono wong katene minggir macem-macem. Soalnya kan harus kayak karo ibune gitu. Nenek ambek sampean. Jadi ini membuat orang jadi berpikir sing ora-ora. Gitu. Guys, sekarang apa yang pengen kamu sampaikan? Kamu boleh kok menjelaskan saya membela diri atau apa, nggak apa-apa.